Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekeluarga. Mari bersama-sama kita mengucapkan kalimatut tahmid bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang memiliki syafaatul uzmah, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya fid dunya wal akhirah, tentunya dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sangat kita tunggu syafaatnya besok pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sahabat majelis Taman Surga yang mudah-mudahan selalu diridhoi di dalam setiap langkahnya, pada kesempatan yang indah ini kami ingin mengucapkan jazakumullahu khairan kepada semua sahabat majelis Taman Surga yang telah mendukung syiar Islam kami. Terima kasih kepada sahabat yang telah share video-video kami. Terima kasih kepada sahabat yang telah subscribe channel YouTube Taman Surga dan juga menekan tombol lonceng dan memilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Anda. Mudah-mudahan Anda sekeluarga senantiasa diberikan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Anda sekeluarga diampuni dosanya, dikabulkan hajatnya, diterima semua amal solehnya, dilancarkan urusan rezeki dan pekerjaannya, dilunasi hutangnya, diberikan ketabahan, diberikan keikhlasan, dan juga kesabaran dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan, yang sedang mempunyai masalah semoga diberikan solusi dan jalan keluarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kita dengan cara meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, ketauhidan kita, dan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat majelis Taman Surga, alhamdulillahirabbil alamin, pada hari Minggu ini kita telah sampai kepada hari yang ke-17 dari gerakan Ayo Baca Sholawat Jibril minimal 1000 kali setiap hari selama 30 hari. Dan tema kita hari ini adalah gangguan dalam mengamalkan sholawat. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, silahkan kepada sahabat yang ingin melaporkan jumlah bacaan sholawatnya langsung saja menuju kolom komentar. Yang pertama, tuliskan jumlah bacaan sholawat yang kita baca hari ini. Kemudian yang kedua adalah silahkan Anda tuliskan kisah pengalaman ataupun keajaiban yang Anda alami dalam mengamalkan sholawat. Semoga bisa menjadi inspirasi, menjadi motivasi, dan juga spirit bagi sahabat lain untuk ikut mendawamkan, mengamalkan, membaca sholawat Jibril. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk senantiasa saling mendoakan satu sama lainnya. Mudah-mudahan semua doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin.
Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada zaman dulu sebagian sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah bersolawat 10 kali untuk orang yang bersolawat atas engkau sekali. Apakah hal itu bagi orang yang hatinya hadir? Nabi menjawab, tidak. Sebaliknya, hal itu bagi setiap orang yang lupa bersolawat atasku, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya seperti gunung-gunung. Dan para malaikat berdoa untuknya dan meminta ampunan untuknya. Sedangkan bila hatinya hadir pada waktu bersolawat atasku, maka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu perkiraannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, hadis ini tertulis pada kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang intinya adalah sholawat itu bisa dibaca dengan dua cara. Yang pertama dengan cara menghadirkan hati kita ketika kita bersolawat, benar-benar kita mengingat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar khusyuk niat lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Itu adalah cara bersolawat yang pertama. Tetapi ada kalanya kita bersolawat dengan cara yang kedua. Artinya bibir kita, lisan kita bersolawat, tetapi hati kita, pikiran kita tidak menuju kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya bibir kita bersolawat, tetapi pikiran kita memikirkan yang lain. Hati kita malah merasakan hal yang lain. Nah, bagaimana? Apakah orang yang seperti ini sholawatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam hadis pada kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani ini disampaikan bahwa Allah bersolawat 10 kali untuk orang yang bersolawat kepada orang yang hatinya tidak hadir ketika bersolawat. Jadi orang yang hatinya lalai, orang yang hatinya tidak hadir ketika bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini saja dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang seperti gunung-gunung. Kemudian para malaikat berdoa untuknya dan memohonkan ampunan untuknya. Sedangkan bagaimana bila hatinya hadir? Bila hatinya hadir, maka tidak ada yang bisa mengkira-kira bagaimana balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Karena itu menjadi rahasianya Allah. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gangguan dalam mengamalkan sholawat yang pertama adalah kita sering ragu-ragu. Apakah sholawat yang kita baca ini sampai atau tidak kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka mulai hari ini yakinilah di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita, bahwa setiap sholawat yang kita baca insya Allah biidznillah sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian maka insya Allah kita dalam bersolawat menjadi lebih mantap lagi, menjadi lebih serius lagi. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian gangguan dalam mengamalkan solawat yang kedua adalah ketika Anda bersolawat tetapi Anda hidupnya sedang dalam masalah. Kemudian ada orang lain yang berkata kepada Anda itu solawat itu gara-gara pengen hutangnya lunas kan? Anda bersolawat itu gara-gara pengen rezekinya lancar kan? Anda itu bersolawat gara-gara urusan dunia Anda banyak sehingga Anda pengen selesai kan? Kalau seperti itu maka solawatnya nggak benar Anda. Karena Anda solawatnya bukan lillahi ta'ala. Nah, ini adalah gangguan yang sering muncul ketika kita bersolawat. Memang benar, barangkali ada sahabat teman surga yang ketika kenal solawat itu ketika kondisinya sedang di bawah. Ketika hutangnya sedang banyak, masalahnya sedang banyak, hidupnya tidak tenang, keluarganya kacau, dan sebagainya. Nah, sahabat taman surga tidak menjadi soal. Karena urusan kita berkenalan dengan solawat dalam keadaan lapang ataupun susah, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur, bukan kita.
Dan alhamdulillah kalau kita sampai hidupnya susah, kita berada dalam kondisi di bawah, dipertemukan oleh sholawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus bersyukur. Karena kita dalam kondisi yang di bawah, kita dipertemukan dengan sholawat. Mudah-mudahan dengan demikian maka hidup kita nanti akan diperbaiki oleh Allah karena kita mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian gangguan yang ketiga ini sahabat, ketika kita sudah bersolawat tetapi apa yang menjadi hajat kita belum terkabul. Padahal kita sering mendengar, termasuk di Taman Surga sudah sering mendengar bahwa solawat ini menjadi salah satu penyebab hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat Taman Surga yang senantiasa dirahmati Allah, memang benar ya sahabat, bahwa sholawat ini bisa menjadi hal yang bisa menentukan doa kita terkabul atau tidak. Karena kalau doa itu tidak bisa sampai kepada Allah karena ada hijab atau penutup, maka yang bisa membuka hijab itu adalah salah satunya adalah dengan cara bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu diyakini adalah Allah ini pasti mengabulkan doa kita, asalkan doa itu baik untuk kita. Tetapi pengabulannya, waktunya, kapannya adalah rahasianya Allah. Jadi kita tidak bisa mengatur Allah, tetapi kita bisa berusaha dengan maksimal. Nanti insya Allah doa kita akan dijawab pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, pada momen yang paling tepat. Apakah itu dikabulkan besok? Ataukah itu diganti dengan hal yang lainnya? Ataukah tidak diberikan di dunia tetapi diberikan gantinya di akhirat? Wallahu a'lam bishawab. Semangat untuk bersolawat, ajak semua sahabat untuk bersolawat, ajak semua keluarga untuk bersolawat. Mudah-mudahan kita senantiasa sekeluarga mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan video yang sangat singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.